Buat kalian yang ngikutin HP Oppo, pasti udah nggak asing lagi sama lini Reno 7 yang baru-baru ini di-launching, mulai dari Reno 7Z 5G dan Reno 7 5G. Nah, ternyata masih ada satu lagi nih, seri Reno 7 yang dikeluarinnya belakangan, yaitu Oppo Reno 7 4G. Ya, cuma 4G aja. Walaupun begitu, ternyata setelah gue cobain, HP-nya kok kerasa lebih worth it ya dibandingkan Reno 7 lainnya. So, welcome back to Best Indo Tech YouTube channel bareng sama gue Daniel, dan ini dia review gue buat Oppo Reno 7 4G. Let's go! Hal pertama yang mau gue bahas soal HP ini adalah penggunaan koneksi 4G nih di tahun 2022. Kalau kata netizen, lah masih 4G, mendingan udah 5G. Atau skip 4G nggak feature proof. Well, gua rasa ada dua alasan kenapa Oppo masih keluarin versi 4G di lini Reno 7 mereka. Pertama yaitu kebutuhan kita akan 5G. Ya, memang 5G itu the future of technology, the next generation gitu ya. Cuman menurut gua saat ini penggunaan 5G di Indonesia belum diterapkan secara maksimal. Kayak kebutuhan apa sih yang kita perlukan sampai harus punya internet ratusan megabyte per second pas kita di luar rumah? Cloud gaming masih pakai wifi, autonomous car juga masih sedikit ya di Indonesia. Koneksi dari 5G sendiri bahkan jauh dari kata merata menurut gue. Gue di kawasan Jakarta Barat dan akses 5G di tempat tinggal gue belum nyampe, dan gue tetap harus cari ke lokasi-lokasi tertentu buat ngedapetin sinyal 5G-nya. Nggak cuma itu, kecepatan 5G yang gue coba di kawasan BSD waktu itu masih di kisaran 100 megabit per second. Nggak jauh dari 4G di 80-100 megabit per second. So, gue rasa 4G masih tetap oke buat sosmedan, nonton YouTube, atau Netflixan. Kalau mau download ya tinggal pakai wifi yang ada di rumah atau di kantor. Mungkin ini jadi alasan kenapa beberapa brand lain itu masih ngandelin 4G di lini HP terbarunya mereka, karena penggunaan 4G sendiri di Indonesia yang masih tinggi ya. Alasan kedua karena kelangkaan chipset yang berpengaruh ke harga chipset dari 5G. Gue kutip dari Korea Wireless, chipset 5G terbaru membutuhkan chip yang lebih banyak ya. So high demand dan low supply artinya ya pasti harganya melejit. Dan salah satu langkah brand-brand HP buat mempertahankan harga produknya ya antara cut fitur sana-sini atau cut di chipset. Makanya mungkin Oppo masukin versi 4G ini biar komponen lain di HP ini tuh bisa dimaksimalin. Contoh pertama, yaitu di bagian kamera selfie-nya yang pakai 32 megapiksel dengan sensor terbaru Sony IMX709 dan ada lensa microscope juga. Nah, untuk ngebahas kameranya, gue mau pakai pendekatan yang berbeda ya, dengan cara ngajak kalian foto bareng gue langsung ke lokasi. Let's go! Oke guys, sekarang gue udah ada di lokasi foto-foto buat ngetesin si Oppo Reno 7 4G. Tapi sebelum itu gue mau pakai jam tangan dari Oppo dulu, Oppo Watch Free. Karena Oppo Watch Free ini bisa nemenin gue seharian, ada SpO2 monitoring dan ada exercise mode juga yang bisa cocok buat kalian juga mungkin yang suka beraktivitas di luar. Sekarang gue pakai jam tangannya dulu. Oke, gue udah pakai jam tangannya nih, dan sekarang saatnya gue ngetesin mulai dari kamera utamanya dulu, karena Oppo ini punya fitur menarik yang namanya itu portrait retouching, dan gue juga ngebawa temen gue, ada Julius, salah satu teammate buat jadi model gue hari ini. So, kita langsung tesin aja kameranya. Oke, dari hasilnya sendiri, portrait retouching, tadi gue membandingkan yang menggunakan filternya dan tanpa menggunakan filternya. Untuk yang menggunakan filter retouching, gue pakai di 50%, menurut gue wajah Julius jadi kepoles gitu ya, jadi lebih putih, jadi kayak dibedakin gitu. Dan untuk portraitnya sendiri, masih ada rough edges, tapi menurut gue udah cukup oke. Dibandingkan dengan HP-HP mid-range lainnya itu udah wajar ada rough edges seperti itu. Dan untuk software retouching-nya sendiri, menurut gua itu masih jauh dari kata sempurna, dan gua harap ada software update ke depannya. Nah, untuk fitur portraitnya sendiri itu ada di kamera selfie Reno 7 4G. Tapi di sini spesial karena Reno 7 4G ini pakai sensor terbaru dari Sony IMX709 dengan 32 megapiksel. Dan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari gambarnya, gua compare dengan Reno 7Z 5G yang pakai
kamera selfie 16 megapiksel. Oke, untuk hasil dari foto selfie Oppo Reno 7 4G dan Oppo Reno 7Z 5G, menurut gua in terms of detail, itu nggak jauh berbeda kecuali kalau kalian zoom banget. Dan ada perbedaannya itu di skin tone-nya, karena di 7 4G ini skin tone-nya terlihat lebih natural menurut gua dalam kondisi foto yang dilakukan oleh Julius dibandingkan Reno 7Z 5G yang ke arah pucat. Dan terakhir untuk fitur yang menurut gua menarik di Oppo Reno 7Z 5G, terutama di selfie-nya adalah selfie HDR yang bisa ngebantu kalau misalnya kita foto itu ngebelakangin cahaya dengan cara dia naikin dynamic range supaya detail background itu jadi lebih terlihat. Nah, yang menarik lagi buat lensa Oppo Reno 7 4G ini adalah lensa mikroskopik 30 kali. Makro kali. Mikroskopik. Makanya si Oppo itu ngebuat star ring light, Jul. Dia buat mencahayai pas lu itu foto dari super deket, mikroskopik 30 kali. Nih, misalnya gue kasih gambar nih ya. Coba, ini gambar apa, Jul? Oke, terakhir, gue pengen ngetesin fitur bokeh flare portrait yang ada di Oppo Reno 7 4G ini. Tapi gue membutuhkan tempat yang lebih remang dan yang ada cahaya kelap-kelip. Kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke studionya Beat. Let's go! Sip, gue udah pindah lokasi nih, dan sekarang gue pengen ngetesin fitur bokeh flare portrait yang ada di Oppo Reno 7 4G ini. Karena sebelumnya itu gue pernah nyobain di Oppo Reno 7Z 5G, dan gue cukup tertarik dengan hasil foto yang didapat dari bokeh flare portrait. Apakah dari Oppo Reno 7 4G ini bisa mendapatkan hasil kualitas yang sama? Gue langsung tesin aja bareng-bareng sama Julius lagi. Dan hasil yang gue dapat, sama-sama menarik, dan gue bisa ngedapetin bokeh flare yang sama-sama oke juga dari background-nya. Tapi yang belum gue jelasin kemarin di Oppo Reno 7Z 5G itu adalah penggunaan dari bokeh flare portrait-nya yang harus pinter-pinter nyari background kelap-kelip. Kayak misalnya kemarin gue itu di CP yang jembatan ke Neo Soho, itu bisa dapetin bokeh flare portrait, tapi kalau misalnya kalian kekurangan cahaya di background, itu bakalan jadi kayak portrait mode biasa. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan Oppo Reno 7 4G, dan di sini gue pakai resolusi tertingginya 1080 30 fps. Yes, di tahun 2022 I think 1080 itu standar, dan gue sangat berharap setidaknya itu 1080 60 fps. But here's what we got. Tapi yang gue suka dari kamera recordingnya ini adalah warna yang ditangkep itu sesuai loh sama aslinya. Tapi yang jadi notes buat gue adalah tidak adanya fitur HDR di sini. Padahal di kamera utamanya untuk foto ada. Ya, sekarang kita lihat untuk kamera selfie-nya. Oke guys, so ini adalah contoh untuk selfie-nya. Gue pakai di resolusi 1080 30 fps, masih sama kayak tadi. Dan of course dynamic range nggak ada fitur HDR-nya, jadi kelihatan pucat seperti ini. Tapi untuk detailnya gue suka. Surprisingly it's good. Pori-pori kelihatan, jerawat juga of course kelihatan. Tapi yang mau jadi notes buat gue adalah skin tone gue yang kelihatan lebih pucat dibandingkan aslinya. Tapi bagaimana pendapat kalian soal kualitas video dari Oppo Reno 7 4G ini? Tulisin di kolom komentar. Lanjut kita bahas soal desainnya nih, karena Oppo ngebawa desain retro yang mengotak di HP ini, tapi dengan dua warna, Cosmic Black yang lagi gue pegang, dan ada warna uniknya yaitu Sunset Orange dengan bahan fiberglass leather yang biasa itu dipakai buat sofa-sofa gitu. Bobotnya sendiri ini 175 gram yang sama kayak HP daily driver gue, so buat gue ini pas ya. Tapi beda cerita soal rasa menggenggam HP-nya. Menurut gua HP mengotak ini rasanya masih agak aneh ya. Nggak senyaman HP gua yang sisinya itu melengkung. Cuman mungkin karena tren, jadi dia menggunakan yang mengotak. Kalau menurut kalian bagaimana? Lebih pilih looks zaman now atau rasa menggenggam yang lebih nyaman di tangan? Next yang mau gue bahas itu di dalamnya, yaitu performance. Tapi karena fokus Oppo Reno 7 4G ini bukan ke kecepatan, jadi gue mau highlight yang lebih ke penggunaan baterainya. Karena ternyata HP ini awet bener nih pas gue pakai. Oppo Reno 7 4G ini pakai prosesor Snapdragon 680 dengan storage 8256 GB yang dikasih makan sama baterai ukuran 4500 mAh.
Buat penggunaan sehari-hari, gua bisa tetap enjoy nih sosmedan dengan lancar dan bisa dapetin screen on time di 9 jam. Jadi lebih awet dibandingkan Oppo Reno 7Z 5G yang kemarin gua coba di sekitar 5 jam lebih. Nah, ini kemungkinan karena skenario penggunaan yang berbeda ya, tapi secara keseluruhan kalian bisa pakai HP-nya dari pagi sampai malam tanpa harus ngecas. Bahkan bisa lebih ya. Selain itu, urusan gaming di HP ini lumayan awet baterai loh. Mobile Legends, settingan mentok kanan, cuma makan baterai 4% per 20 menit. PUBG M, di Smooth High, itu konsumsi baterainya di 5% per 30 menit. Dan Genshin Impact itu masih bisa dimainin, tapi dengan settingan paling rendah ya. Dan konsumsi baterainya itu 10% per 30 menit in-game. Buat chargingnya sendiri, Oppo Reno 7 4G ini pakai charging 33 watt SuperVOOC yang bisa ngisi baterai dari 10 ke 100% dalam 1 jam 4 menit aja. Terakhir yang mau gue bahas adalah layar Oppo Reno 7 4G yang menggunakan refresh rate 90 Hz. Jadi lebih baik dibandingkan kakaknya ya, Oppo Reno 7Z 5G yang cuma 60 Hz, alias itu standar banget. Refresh rate tinggi ini bikin pengalaman HP-nya jadi lebih cepet dan lebih gesit gitu. Cuman karena AMOLED-nya nggak support HDR content, jadi reproduksi warnanya nggak sepekat AMOLED dengan HDR. Layarnya juga ada optical in-display fingerprint, tapi sayangnya nggak ada always on display saat pengujian gue. So, gue harap kedepannya AOD ini bisa dimasukin lewat software update. Nah, soal speaker, sayangnya Oppo Reno 7 4G tetap ngandelin mono speaker yang ada di bawah yang buat gue itu sayang ya nggak dimaksimalin. Ini dia contoh kualitas dari speaker. So, kesimpulan gue, Oppo Reno 7 4G ini udah kayak kartu as ya yang sengaja dikeluarin belakangan biar HP-nya kelihatan punya fitur yang mirip sama Reno 7 5G dan Reno 7Z 5G. Tapi dengan harga yang lebih terjangkau pastinya, walaupun masih 4G. Jadi kalau kakaknya kerasa kemahalan, yang ini main aman aja. It's just an okay phone, gak jelek kok. Cuman cocoknya memang lebih buat kalian yang gak mau ribet cari HP yang speknya ini itu. Yang penting awet dipakai seharian, foto-foto buat sosmed itu oke, dan desainnya nggak norak. HP-nya sendiri udah masuk masa pre-order dengan harga 5.199.000 dan kalian bisa dapetin bundling spesial juga dari Telkomsel senilai hingga 800 ribuan. Yang penasaran bisa cek selengkapnya di kolom deskripsi. So, gitu aja review gue buat Oppo Reno 7 4G. Bagaimana pendapat kalian soal HP ini? Tulisin di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya dan subscribe juga buat kalian yang belum. Follow sosial media kami di IG, di Twitter, di TikTok, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lagi nyariin HP baru. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. 4G. Tapi dalamannya lebih menarik.